Hey hey hey. Welcome back to our channel bersama Mimin jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Selamat datang kembali. Kali ini sebuah konten yang singkat saja, masih seri tutorial ya, how to nani begitu ya. Kali ini Mimin sudah menyiapkan materi mengenai cara menulis hiragana ya, how to menulis hiragana. Jadi karena sekarang lagi musim mahasiswa baru ya, dan mahasiswa baru ini kan macam-macam, ada yang sudah pernah belajar, ada juga yang belum pernah ya, jadi baru pertama kali belajar bahasa Jepang. Jadi mungkin konten ini bisa sebenarnya banyak sih ya konten kayak gini ya, cara menulis hiragana di YouTube itu udah banyak, tapi siapa tahu ya ada mahasiswa baru atau siapapun kalian yang tertarik dengan sudut pandang Mimin ya. Oke. Ya, jadi seperti yang kita semua ketahui ya, huruf bahasa Jepang itu ada berapa ya? Ya semuanya ada tiga atau empat ya, tergantung sudut pandangnya juga sih. Ada yang bilang 4, ada yang termasuk romaji ya, ada juga yang bilang 3. Jadi hiragana, katakana, dan kanji. Mungkin untuk pembelajar bahasa Jepang pemula yang menjadi tembok pertama ya, tembok penghalang pertama, tembok apa itu, obstacle pertama adalah hiragana dan katakana. Mungkin di YouTube juga banyak ya cara bagaimana belajar supaya kita lebih mudah mempelajari hiragana atau katakana ya. Pada dasarnya sih ya, yang dipelajari sama. Basicnya ada seperti yang kalian lihat, ada 46 huruf. Mungkin ditambah dengan variasinya yang lain ya, ada gagi gugego gitu ya, zaji, zu, zezo gitu ya, daji, zu, zedo ya gitu ya. Jadi tambah plus berapa gitu ya, banyak. Jadi apa yang harus dipelajari itu banyak ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kalian menyerap input itu dengan mudah begitu ya. Jadi caranya mungkin setiap orang bisa beda. Ada orang yang lebih suka visual kan ya, jadi hanya melihat saja. Ada juga yang sukanya itu tactile, misalnya sambil nulis begitu ya. Ada juga yang apalagi ya, ya mungkin campuran antara itu. Jadi cara belajarnya itu bisa melihat di YouTube boleh ya, jadikan referensi, tapi tetap kembali lagi ke diri kita masing-masing, ke pembelajar itu sendiri ya. Jadi jangan terlalu memaksakan mengikuti metode orang lain, atau yang mengikuti nggak apa-apa, tapi kalau nggak cocok nggak usah diterusin gitu. Oke ya. Terus ini juga menjadi apa ya, kunci keberhasilan seorang pembelajar bahasa Jepang ya, hiragana, katakana. Oke, kalau di awal itu pembelajaran ya, di awal pembelajaran tidak bisa baca tulis, nah itu menjadi kendala yang besar ya. Jadi diusahakan untuk kalian yang baru belajar bahasa Jepang, kuatkan dulu dasarnya ya. Terus cara belajarnya juga sekarang bisa macam-macam sih ya. Ada yang sambil menulis, tapi kan kita sekarang nggak menulis lagi, maksudnya sekarang udah ada laptop, udah ada HP, jadi aktivitas menulis itu mungkin nggak harus dengan tangan. Jadi kadang kita mempelajari ini juga tergantung situasinya ya. Mempelajari ini juga bisa dengan hanya ya membaca aja dulu sementara gitu ya. Tapi paling tidak dasarnya juga harus ada sih ya, cara menulisnya seperti apa begitu. Jadi hari ini Mimin akan pandu bagaimana cara menulis hiragana versi Mimin ya. Kalau ini Mimin tulisannya jelek juga sih. Jadi ini paling nggak urutannya saja ya, urutan penulisan begitu ya. Gitu. Nanti kalau ada yang salah silakan kasih tahu di komentar. Min, itu yang ini yang huruf misalnya apa gitu ya, huruf nu itu bukan dari situ, nah gitu ya, tolong kasih tahu ya, sama-sama belajar soalnya. Oke. Terus nanti juga kita akan bicarakan kendala-kendalanya selain tadi ya, selain jumlah hurufnya banyak gitu, ada 46 hiragana, terus 46 mungkin ya, katakana juga ya, terus ditambah variasinya ya, yang gagi gugego dan teman-temannya.
kendalanya sih itu ya, banyak ya yang harus dihafalkan. Nanti juga kita bicarakan gimana cara melatihnya supaya kita lebih mudah menghafal. Oke. Baik, langsung ke ke kita sambil Mimin sambil coret-coret ini ya. Jadi sudah siapkan di sini kanvasnya, ya. Jadi seperti yang kalian lihat sini banyak banget yang harus kita pelajari. Nanti Mimin kasih tahu urutan penulisannya cepet-cepet aja ya, biar videonya gak lama-lama juga ya. Kita langsung mulai dari A ya, dari A I U E O ya. Oke, pertama yang A, coretannya pertama dari sini 1 2 begitu ya, 3 begitu kira-kira dulu ya. Tadi seperti tadi 1 2 3 ya, ulangi lagi ya, 1 2 3 begitu kira-kira begitu ya. Terus I seperti ini 1 2. Nah ini bagian yang ini itu sebenarnya seolah-olah menyambung ke sini ya. Jadi bayangkan aja menyambung, tapi sebenarnya ditulisnya nggak nyambung seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan ke U. U itu urutannya 1 2 begitu ya. Oke, jadi ini nanti akan seperti memanjang ke bawah gitu ya. Oke, selanjutnya E, coretannya dari sini dulu 1 2 3 begitu kira-kira ya. Ini Mimin juga tulisannya nggak balance sih. Kalau yang belajar shodo pasti udah komentar sama tulisan Mimin ya, itu jelek banget. Oke. Tapi yang penting urutannya dulu hari ini ya. Terus terakhir ya, 1 2 3 begitu ya. Jadi ada 3 tarikan. Oke ya, tadi A I U E O. Yang O mungkin sekali lagi ya, 1 2 3 begitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan kakiku keko ya. Pertama K, 1 2 3 begitu ya. Ini K ya, 3 tarikan. Terus selanjutnya Ki. Nah, Ki ini seperti ini, 1 2 3 4 gitu ya. Nah, ada juga yang ininya ada seperti ininya gitu. Terus ada juga yang ininya nyambung begitu ya. Itu nggak apa-apa sih. Ya, jadi kadang kita bisa melihat variasi penulisan ini macam-macam. Jadi sekali lagi Ki ya, 1 2 3 itu boleh kayak gitu. Atau ini ditulis nyambung juga boleh ya, bagian ini gitu ya. Oke. Itu Ki. Kita lanjutkan ke Ku. Gampang lah ini ya, 1 tarikan saja begini kira-kira. Terus K ada 3 tarikan kayaknya di sini, 1 2 3 begitu ya. Kadang kita bisa melihat bagian ini nih ya, ada, kalau orang Jepang bilangnya harate kudasai, soko harate kudasai gitu. Harau itu maksudnya mungkin si fude-nya itu diangkat begitu ya, tapi nggak nempel ke kertas juga, set gitu, set. Susah juga sih. Kira-kira seperti itu Ke. Dan terakhir Ko ya, seperti ini 1 2 gitu. Ini juga harau ya. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Kakiku keko sudah. Sekarang sa shi su se so ya. Sa shi su se so ya. Oke ya. Sa pertama 1 2 3 seperti ini kira-kira ya. Ini juga kadang ada juga yang menulisnya nyambung begitu ya, tidak apa-apa. Terus sashi, shi-nya gampang lah ya, begini kira-kira shi. Terus su 1 2 tarikan saja begitu, keriting ke bawah ya. Oke, terus se 1 2 3 begitu ya, cukup. Ya cukup lah, cukup bagus lah Mimin ya. Oke, kita lanjut ke so. Nah ini so agak susah nih. 1 2 ini cuma 1 tarikan sih. Ya, sekali lagi ya, 1 tarikan saja, 1. Nah, begitu kira-kira ya. Oke. Ini awal-awalnya ya Mimin juga, mungkin tulisan Mimin juga masih jelek. Nah, kalau kalian nggak mirip nulisnya itu nggak apa-apa lah awal-awal ya, masih belajar kan, belum lemes tangannya gitu ya.
Oke, lanjut ke ta, chi, tsu, te, to ya. Pertama ta, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, kira-kira begitulah ya. Oke, terus kita lanjutkan ta, chi, 2 tarikan ya, 1, 2 begitu. Oke, chi, terus tsu, ini 1 tarikan saja, tsu, wih, begitu. Nah, nanti di variasi bentuk yang lain itu ada tsu yang kecil juga ukurannya, mungkin sekitar segini begitu ya. Jadi mohon diperhatikan pada saat menulis ini tsu itu harus balance-nya harus benar-benar bagus ya, harus sama dengan huruf yang lain, karena kalau misalnya kecil itu nanti akan menandakan cara baca yang beda lagi. Nah, cara bacanya seperti apa nantilah kita bahas lain kali ya, kira-kira begitu. Terus ta, chi, tsu, te, te ini seperti ini saja, sat gitu, te ya, mirip lah ya sama ini. Oke gitu. Oke, terakhir to, ta, chi, tsu, te, to, 1, 2 begitu ya kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Sekarang na, ni, nu, ne, no. Gampang ya. 1, 2, 3, 4 begitu kira-kira. Ya, sekali lagi. Mungkin agak 1, 2, 3, 4 begitu kira-kira ya. Oke. Selanjutnya, nah ni ya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, perhatikan ada ini juga balance-nya antara ini dengan ini ya, tingginya ya harus balance. Jadi kadang ada juga yang nulis begini misalnya, nah ini apa ini gitu kan, nanti bingung. Misalnya senseinya melihat ini apa nih gitu ya, tapi kalau senseinya udah berpengalaman mungkin bisa paham ya, ini sebenarnya anaknya ini mau nulis nih tapi nggak balance gitu misalnya. Nah, harus diperhatikan, harus sama di atas dan di bawahnya ya, ini perhatikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ni, nu. Nah, ini yang ribet ini, ada keriting-keriting gitu ya, 1, 2 kira-kira begitulah ya. 1, 2 tarikan tapi keriting. Oke. No ya. Nah, nanti kita juga akan bahas ya huruf-huruf yang mirip-mirip itu. Kita lihat nanti ya terakhir. Ini no ya. 2 tarikan saja. Terus ne. 1, 2. Nah, 2 saja sebenarnya tapi keriting juga ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ne. Terus no. Woi, kayak gini ya kira-kira. Sekali lagi. Woi, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ha, hi, hu, he, ho. Nanti juga kita bahas cara ngomongnya ya. Sebentar aja nanti. Kita tulis ha dulu. 1, 2, 3 begitu. Nah, ini perhatikan, ini tembus ya. Perhatikan nanti soalnya ada yang temennya yang nggak tembus. Begitu ya, perhatikan. Ha, hi. Sekarang hi ya. Satu tarikan saja begini. Ya, hi. Mungkin kayak orang ketawa kali ya. Oke, selanjutnya hu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian lihat ini itu bentuknya kan eksotis gitu ya, kayaknya bagus. Nah, sebenarnya ditulis seperti mimin gini juga gak apa-apa, jadi ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4 begini saja sudah cukup. Oke ya. Sekarang he ini seperti ini ya, he. Oke. Selanjutnya ho. Nah, ini temannya si ha tadi ya. Perhatikan 1, 2, ulangi. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan ini tidak tembus. Beda dengan ha yang tembus ya. Kalau ha itu kan sekali lagi nih. Kalau ha tuh begini, kalau ho itu begini. Nah, perhatikan ya. Kadang kalau awal-awal susah untuk memperhatikan itu, nggak apa-apa kalau miss sedikit gitu ya, salah dikit nggak apa-apa. Oke. Ha, hi, hu, he, ho. Nah, udah selesai. Sekarang ma, mi, mu, me, mo. Ma. 1, 2 atasnya yang panjang ya. 1, 2, 3. Nah, gitu ya kira-kira. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, ini juga maknya tembus ke atas ini ya. Oke, perhatikan ininya. Oke. Kita lanjut mi. Nah, kira-kira begitu ya. Mi. Ada 2 tarikan, 1, 2. Nah, gini mi. Oke. Selanjutnya mu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2,
3. Nah gitu ya. Oke, ininya agak atas ya sebenarnya, sorry, di sini gitu ya, kira-kira aja nggak apa-apa. Ulangi ya, 1 2 3 1 2 3 sorry 1 2 3 gitu ya kira-kira. Mamimu me, nah me 1 2 gitu. Nah bedanya ini dekat sama ini nih ya, sebenarnya dekat sama ini nih, coba dilihat ya, nanti sama sebenarnya. Tapi yang kalau yang nu itu kan ada keritingnya terakhir, kalau me itu tidak ada ya. Oke, sekali lagi 1 2 begitu ya, me. Me itu kan bahasa Jepangnya mata ya, ini juga hurufnya sini kayak mirip-mirip mata gitu ya nggak sih, misalnya. Nah itu ini alisnya gitu ya, kira-kira ya. Oke ya, tadi me, ma, mi, mu, me, mo, sekarang mo 1 2 3 begitu kira-kira ya. Ini juga tembus keluar ini. Oke, jadi yang tidak tembus tadi ho aja ya. Ini ho nih. Oke. Selanjutnya ya yu yo. Nah ya yu yo, untuk ya dulu ya, 1 2 3 begitu kira-kira ya. Ulangi 1 2 3 begitu kira-kira ya. Sekali lagi 1 2 3 kira-kira begitulah ya. Terus ya yu 1 2 begitu kira-kira. Oh ini kayaknya paling bagus nih. Ya oke ya, ini juga mirip-mirip sih ya dengan ini kali ya, dengan ini ya, me gitu ya. Tapi ya semoga bisa mengidentifikasi perbedaannya ya. Oke. Terus yo, terakhir yo 1 2 begitu kira-kira ya. Nah untuk ya yu yo juga ini ada sebenarnya di variasinya yang ditulis kecil seperti ini misalnya ya, di variasinya. Jadi harap bisa membedakan waktu menulis, harus bisa balance-nya yang harus diperhatikan ya. Ya ini ya yu yo, terus tadi tsu juga sama ya, karena dia punya variasi yang ditulis sekecil ini gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Terus selanjutnya ra, ri, ru, re, ro ya, ra 1 2 begitu. Ini juga mirip-mirip sama apa ya, sama ini ya, sama ini nih ya. Oke, ra, terus ri. Nah ri, perhatikan 1 2. Nah ini mirip dengan ini sebenarnya, dengan i ya, ini ya, perhatikan. Tapi lihat ini ri itu ke bawah ya, ke bawah banget. Terus di sini ada haraunya juga sama kayak i sih sebenarnya. Tapi perhatikan, kalau i begini, kalau ri begitu ya. Jadi ininya ke bawah banget. Oke, terus ra, ri, ru ini mirip dengan ya tadi apa itu, so ya, tapi bedanya di sini gendut ya. Terus di sini ada melengkungnya di terakhir di sini ya. Oke, terus ra, ri, ru, re. Nah re 1 sorry, sebentar sorry, kesalahan teknis. Oke, ra, ri, ru, re kesana ya, re. Ini dekat dengan ini nih, re itu dengan ini ya, dekat-dekat gitu sih ya. Oke. Tapi di sini re ya, ada buntutnya ke atas. Terus ro 1 tarikan saja begitu ya. Nah ini juga dekat nih, 1 2 ro ya, dengan ini. Silakan diperhatikan ya bedanya. Ra, ri, ru, re, ro sudah. Sekarang wa, o, dan terakhir wa 1 wow gitu ya. Ini dekat dengan mana tadi? Dekat dengan ini, dekat dengan ini, dekat dengan mana lagi tuh? Jadi ada 3 huruf yang dekat ya, mirip lah ya. Terus o 1 2 3 begitu. Ulangi 1 2 3 begitu ya kira-kira. Terakhir begini aja, set 1 tarikan ya. Oke, tadi secara singkat sudah Mimin jelaskan urutan tarikannya ya, urutan coretannya. Semoga bisa jadi referensi. Singkat aja, nanti kalau ada yang nggak ngerti silakan tanya lagi, pakai tulis di komentar ya. Terus kita sekarang akan bahas bagian-bagian yang sama tadi ya. Misalnya tadi udah dibahas sedikit sih, i ini dekat dengan ini ya, i dan ri. Terus mana lagi?
Ya, ini juga sebenarnya mirip-mirip dikit sih ya. Oke. Terus intinya kalau I itu sejajar kan, atau ininya di atas gitu tuh. Kalau RI itu ke bawah gitu ininya ya, yang diperhatikan. Oke. Terus ada lagi yang mirip-mirip itu, mungkin ini dengan ini ya, A dan O. Kalau A kan begini gitu ya. Kalau O tuh ada bulatnya di sini kayak O gitu kan. Jadi ingat aja itu ya. Semoga ingat. Nah, metode buat ngafal ini juga masing-masing orang bisa berimajinasi dengan caranya sendiri sih ya. Terus misalnya yang lain, nah ini yang lain ini, sa dan ki ini. Sa itu satu itunya, tapi kalau ki itu dua gitu ya. Sebenarnya sama bentuk ini dan ini ya. Ini sama ini sama, tapi coretan ininya yang bikin beda. Oke, kalau sa itu satu ininya, kalau ki itu dua gitu. Ininya sih sama gitu ya. Oke. Terus yang lain yang sama itu adalah tadi ya, so ini dengan ru dengan ro ya. Kalau so ini kan begini, kalau ru begitu, kalau ro begino begino kira-kira ya. Soruro oke ya, kira-kira seperti itu. Terus yang lain yang sama apalagi, ci nih, ci sama apa ya, ci sama ra mungkin ya. Kalau ra kan di atas gini ya, kalau ci seperti ini kira-kira, rach. Oke. Selanjutnya yang sama ini nu ya, nu dengan me ya. Kalau me itu kan kayak gini ya, nggak ada keritingnya. Kalau nu itu ada keritingnya begini ya. Dan mungkin nu itu jarang dipakai juga sih. Terus selanjutnya yang mirip ini, ne sama re ya. Ne itu kan gini, 1, 2 ada. Nah, ada keritingnya. Kalau re, coba ulangi ya. 1 ini ne, ini re, gitu. Nah, kalau Mimin itu ne itu kan bahasa Jepangnya tikus itu kan nezumi. Nah, kalau kita nulis huruf ne itu sebenarnya gini kan, gitu kan. Nah, ini kayak sebentar, 1 gitu kan. Nah, sebenarnya ini kayak bentuk tikus enggak sih gitu kan. Ini matanya, ini kupingnya, ini buntutnya gitu kan. Nah, nezumi dakara nih. Nezumi ni miemasen ka? Miemasen. Ryokai desu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus yang lain yang mirip ini H sama Ho kali ya. H. Kalau H itu ya seperti ini, tembus ke atas. Kalau Ho itu ini seperti ini, set gitu. Ini enggak tembus. Perhatikan ininya ya. Oke, terus apalagi yang mirip? Mo. Ma itu begini, kalau mo begitu ya. Nah, kalau sama Mimin sih udah kelihatan beda. Itu karena ya udah lama belajarnya, jadi bisa mengidentifikasi ini huruf apa begitu. Tapi kalau yang buat orang yang baru belajar itu masih sulit mengidentifikasi, dan ya itu nggak apa-apa, ada prosesnya, santai aja, banyak latihan ya. Terus yang mirip-mirip lagi, oh tadi ya, ini wa, ini re sama ini ya. Oke, jadi ada 3. Sorry tadi. Pertama ne itu begini, nezumi dakara. Terus re itu ada buntutnya begini. Kalau wa itu wow begitu ya. Kalau Mimin pakai wow begitu, jadi ingat ya. Oh, wa itu wow begitu. Oke. Apalagi ya? Mungkin itu ya kali, udah cukup untuk penulisan. Yang mirip-mirip tadi udah kelihatan mana aja. Terus kalau ada yang terlewat oleh Mimin, tolong kasih tahu di komentar. Selanjutnya adalah cara ngomongnya ya, pelafalan yang perlu diperhatikan beberapa kali. Kalau A, I gitu. Kalau pertama kita baca yang deret A, I, U, E dulu ya, kayak gini. A, I, U, E, O. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini dan ini ya. U-nya itu enggak seperti Indonesia dengan yang U gitu. Rujak buah kan gitu. Rujak buah, mulutnya monyong gitu. Nah, kalau yang U-nya bahasa Jepang itu enggak sampai monyong gitu. Gitu ya. Kayak
kan dalam bahasa Indonesia tuh ada tuh a i u e sama e gitu, itu kan ada ya kayak belanja. Nah itu e-nya itu mungkin dekat dengan u dalam bahasa Jepang. A i u e o gitu, e gitu, gitu ya, kalau mau latihan boleh gitu. A i u e o begitu. Terus kalau kaki kukeko biasa, tapi ya ini ya ku-nya harus diperhatikan, kaki ke kaki keko. Terus su juga sama, ini kalau s ini yang perlu diperhatikan dua ini ya, shi dan su. Shi ya, kalau dituliskan pakai Romawi itu shi begitu, shi. Kalau dalam bahasa Jepang itu nggak ada si ya, nasi goreng itu nggak ada. Makanya orang Jepang kadang bilang nasi goreng itu nasi goreng gitu kan, nasi, shi, bukan si ya, shi. Terus su-nya juga u-nya begitu, su, sa, shi, su, se, so begitu ya. Terus tachi, tsu ya, tsu. Ini semoga nggak muncrat ke sini ya. Tachi, tsu, te, to begitu. Terus na, ni, ne begini. Gimana? Kira-kira begitu. Na, ni, ne, no. Terus ha, hi, hu, he, ho. Ini yang perlu diperhatikan adalah hu. Kadang h-nya Jepang itu sebenarnya antara H dan F sebenarnya ya, kalau menurut sudut pandang Mimin. Jadi hi gitu ya, hito, kyōshitsu no naga ni hito ga imasu gitu, hito. Terus fu juga ya, fu-nya itu bukan fu ya, bukan fu, mungkin dituliskannya fu, tapi sebenarnya pelafalan antara F dan H ya, kayak gitu, hu gitu ya, hu, ha, hi, hu, he, ho gitu ya. Mami memo biasa ya, mami, me, paling mungkin yang harus diperhatikan me ya, karena u-nya beda, me gitu. Terus ya, yu, ya, yo gitu. Terus R-nya juga sebenarnya bukan R murni ya, enggak ra, ri, ru, re, ro gitu, enggak. Cuman dia itu agak gimana ya, deket sama L juga, deket sama R, pertengahan gitu. Coba Mimin lafalkan ya. Ini juga Mimin bukan berarti sempurna ya. Coba ya dengarkan, perhatikan mulut Mimin baik-baik. Tolong nanti pada muntah semua. Dengarkan ya. Ra, ri, ru, re, ro. Nah sebenarnya begitu. Bukan sebenarnya. Itu menurut sudut pandang Mimin ya. Sekali lagi. Ra, ri, ru, re, ro. Nah, sebenarnya nggak R banget ya. Tapi kalau awal-awal ya R, ra, ri, ru, re, ro gitu nggak apa-apa. Dan ini juga kalau sudah menjadi sebuah kata, frase gitu udah nggak kelihatan lagi sih perbedaannya ya. Jadi santai aja. Ini hanya sebuah referensi aja ya. Terus mungkin itu ya. Sudah selesai. Jadi terus tulisannya udah, pelafalannya udah. Tapi kalau belum bisa memperhatikan semua itu nggak apa-apa. Yang penting kuasai dulu aja lah, hafal dulu aja gitu ya, supaya menjadi dasar itu kuat, bisa menyerap pelajaran yang lainnya dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalnya mau sukses dalam belajar bahasa Jepang, dasarnya dulu yang kuat, baca, tulis gitu ya. Terus untuk melatih ini sebenarnya nggak ada metode yang khusus ya. Terus itu juga cara belajarnya juga bisa masing-masing orang tuh beda. Kadang misalnya kalau Mimin misalnya kadang ada juga yang pakai begini ya, apa sih kayak hiragana chart gitu kan, ditulis aja banyak gitu ya. Ini kan awal-awal belajarnya pakai ini ya semua juga. Ya kalau udah dengan ini terus mau metode yang lain mungkin bisa juga pakai ini. Jadi ini sebenarnya Mimin juga pernah belajarnya pakai ini ya. Jadi menuliskan semua kata-kata ya dalam bentuk pakai alfabet gini ya. Terus disusun secara random begini. Jadi random. Terus ya kita latihan aja nulis kagu pakai hiragana gitu ya. Akito, hatsuka gitu, kinu, chisai gitu, seu gitu ya. Terus aja ini ya sampai
kita menguasai dengan baik hiragana ini ya, begitu ya. Oke, itu tadi kendalanya tadi udah dibahas, terus cara coretannya, cara nulisnya udah, terus pelafalannya juga tadi sudah, terus huruf-huruf yang sama juga udah dibahas tadi ya, semoga bisa jadi referensi. Terus terakhir cara latihannya. Cara latihannya ini bukan berarti harus ngikutin yang ada di YouTube semua ya, tapi itu kembali lagi ke kalian. Inputnya udah banyak nih. Nah, cara belajarnya itu silakan kalian cari metode yang paling cocok untuk kalian terapkan di diri kalian sendiri gitu ya. Oke, itu saja. Sebentar. Oke, ya. Itu saja konten hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.